Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua ikut prihatin dalam apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Demikian dahsyatnya goncangan yang terjadi atas dunia sekarang ini, dan kita tidak bisa bayangkan berapa lama dan berapa besar lagi dunia ini akan tergoncang. Bagaimana hal ini telah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung semua suku bangsa, apapun keyakinan mereka. Para ahli dalam segala bidang sedang bekerja untuk mendapatkan solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi pandemi ini, sebagaimana disebutkannya. Tapi, bukankah Tuhan kita berkuasa atas segalanya, sebagaimana diajarkan dalam Alkitab? Marilah kita melihat beberapa tuntunan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa dan selalu berkuasa atas segala yang terjadi. Pertama, Tuhan membuat segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11 menyatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan jika semua terjadi atas kehendaknya, maka Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Alkitab mengatakan bahwa apapun yang dirancangkan manusia, akhirnya kehendaknya yang terjadi. Kedua, Tuhan menentukan semua rencana dan tindakan manusia. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi apapun usaha manusia, dengan cara apapun untuk mendapatkan jalan keluar, hanya keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi kita tahu bahwa akhirnya keputusan di tangan Tuhan. Yang ketiga, Amos 3 ayat 6 mengatakan, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi hanya arogansi manusia jika mengira dapat mengatasi atau menguasai pandemi seperti ini. Tuhan telah menguasai segala keadaan. Kalau kita baca di Ratapan 3 ayat 37 dikatakan, siapa berfirman maka semuanya jadi, bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Dengan kata lain, apapun yang dunia alami merupakan ketetapan Tuhan. Yang keempat, Yakobus 4 ayat 13-15 mengatakan Tuhan ingatkan bahwa hidup kita seperti uap yang segera akan lenyap. Dan hidup kita dan semua rencana kita ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga dalam segala hal kita tidak dapat mengaturnya. Hal kelima, jika Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi yang disebabkan iblis waktu manusia, itu hanyalah merupakan bagian dalam rancangan Tuhan. Kita tidak dapat mengerti pikiran Allah. Dalam Lukas 22 ayat 31, Tuhan katakan, Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Perhatikanlah bahwa Tuhan mengatakan jikalau. Jadi ada waktunya Simon akan insaf dan melakukan sesuai dengan doa Tuhan. Dalam situasi yang Tuhan izinkan terjadi adalah merupakan rancangan Tuhan yang besar. Dan semua yang terjadi adalah bagian dari suatu rancangan besar yang Tuhan sudah siapkan. Akhirnya yang harus kita ketahui adalah setiap manusia bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Kuasa Tuhan tidak menghapus pertanggungjawaban manusia. Sehingga sekarang kita yang membuat pilihan apakah kita mau hidup dalam rancangan Tuhan atau hidup kita ditentukan oleh dunia. Mari kita mencari Tuhan. Darahnya lah yang telah dicurahkan bagi kita, yang akan melepaskan kita dari tulah yang sedang terjadi pada dunia. Tetap teguh dalam roh dan firman, jemaat yang dikasihi, dan tetap berdoa untuk kemurahan Tuhan atas dunia. Terpujilah Tuhan, dan bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.